Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pasca letusan Semeru, kami sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono di posko pengungsian SDN Supiturang 04. Selamat siang Hadi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih terlihat aktivitas vulkanik susulan? Ya, bisa kami sampaikan saat ini Gunung Semeru masih berada di level 4 atau awas. Pada tadi pagi, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini mengalami 2 kali erupsi dengan letusan berupa kolom abu setinggi 500 hingga 600 meter. Di level 4 atau awas ini, masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di radius 20 km di sektor Tenggara, yakni kawasan tersebut. Hadi, bagaimana update jumlah warga yang mengungsi hingga siang ini dan seperti apa kondisi pengungsian di Lumajang? Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Lumajang, terdapat 341 warga yang masih mengungsi di posko pengungsian. Terdapat 2 posko pengungsian saat ini yang masih dihuni oleh warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, yakni di SDN Supiturang 04 tempat saya berdiri ini, kemudian satu lagi di SMP 2 Provinsi. Hingga saat ini warga sudah masih berada di posko pengungsian ini dalam keadaan sehat. Baik, Hadi, apakah Anda bisa mengonfirmasi kembali sejauh ini apakah sudah ada laporan korban jiwa atau luka akibat erupsi terbaru Semeru? Hingga saat ini, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Lumajang, masih terdapat 3 orang mengalami luka-luka. 3 orang warga ini mengalami luka setelah terpapar awan panas Gunung Semeru. 2 diantaranya adalah seorang pengendara jalan, suami istri warga Kabupaten Kediri, sementara 1 lainnya merupakan warga Lumajang yang memang terlambat saat melakukan evakuasi dini. Baik, Hadi, terkait dengan evakuasi, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dan BPBD di titik-titik yang paling terdampak saat ini? Ya, memang saat terjadi erupsi Gunung Semeru, sejumlah titik sudah dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Saat terjadi erupsi, tanda early warning system sudah berbunyi dengan keras sehingga warga sudah mengetahui bahwa adanya erupsi Gunung Semeru. Sehingga warga langsung berkumpul ke titik-titik kumpul yang telah disiapkan oleh petugas. Kemudian petugas melakukan evakuasi kepada ratusan warga yang memang sudah berkumpul, kemudian dibawa ke posko pengungsian. Saat itu memang terjadi awan panas guguran dengan jarak radius 13 km dari puncak, sehingga warga langsung dievakuasi ke posko pengungsian di sebelah titik yang telah disiapkan oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Baik, Hadi, tadi Anda menyebut ada awan panas, apakah Anda juga bisa mengonfirmasi kembali terkait dengan cuaca di lapangan seperti apa? Apakah juga ini menjadi tantangan tersendiri di lapangan oleh tim SAR gabungan dan tentunya terkait dengan kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kemungkinan ada lahar dingin di lapangan. Apakah Anda bisa mengonfirmasi kembali terkait dengan informasi tersebut? Memang awan panas yang terjadi pada tanggal 19 November yang lalu mengakibatkan tumpukan material vulkanik di sepanjang Busuk Koboan. Dan material awan panas ini kondisinya masih sangat panas, sehingga dengan kondisi saat ini yang memang sering kali hujan, ini dikhawatirkan terjadi banjir lahar dingin yang bisa membawa material vulkanik yang sangat panas tersebut. Sehingga petugas BPBD Kabupaten Lumajang ini melakukan himbauan dan juga pemantauan di sepanjang jalur dengan harapan tidak ada warga yang mendekati lokasi tersebut karena memang kondisinya sangat panas, dan juga petugas melakukan pemantauan dikhawatirkan tingginya banjir lahar Gunung Semeru ini bisa meluap ke pemukiman warga yang berada di sepanjang jalur. Baik, Hadi, terkait dengan akses jalan yang menuju kawasan terdampak sempat dilaporkan tertutup material vulkanik. Apakah sudah bisa dilalui kembali? Saat ini petugas dari Kementerian PU dan juga Sumber Daya Air melakukan normalisasi sejumlah titik. Untuk sumber daya air pekerjaan umum Provinsi Jawa Timur melakukan normalisasi di sepanjang jalur sungai. Kemudian untuk Kementerian PU melakukan normalisasi atau pembersihan jalur
di jalan yang menutup akses di desa Sikuturan. Hingga saat ini untuk akses jalan desa sudah bisa dilalui karena memang tingginya material vulkanik yang menumpuk saat itu menghambat atau mempengaruhi proses evakuasi sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun hingga pagi ini untuk kondisi akses jalan sudah bisa dilalui oleh warga maupun petugas yang melakukan evakuasi terhadap barang-barang milik warga. Baik, Hadi, terkait dengan logistik, bagaimana respons pemerintah daerah terutama soal distribusi bantuan logistik dan apa saja kebutuhan yang mendesak bagi pengungsi saat ini? Untuk kebutuhan logistik bagi para pengungsi hingga saat ini memang disuplai oleh BPBD Kabupaten Lumajang maupun BPBD Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga bantuan sejumlah logistik berdatangan baik itu dari organisasi, lembaga pemerintah maupun swadaya masyarakat yang memang berkumpul ke posko pengungsian. Untuk kebutuhan sembako hingga saat ini memang sangat mencukupi bagi para pengungsi. Meski demikian, warga masih membutuhkan sejumlah kebutuhan diantaranya adalah pakaian, karena memang warga tidak sempat menyelamatkan pakaian mereka saat terjadi erupsi. Selain itu, kebutuhan yang masih dibutuhkan warga adalah berupa popok bayi maupun popok lansia, karena memang sejumlah bayi ikut mengungsi bersama orang tua mereka ke posko pengungsian. Selain itu juga untuk peralatan sekolah bagi para siswa yang terdampak erupsi Gunung Semeru juga dibutuhkan, mengingat memang kebutuhan peralatan sekolah mereka tidak sempat diselamatkan saat terjadi erupsi Gunung Semeru. Baik, Hadi, terakhir, apa imbauan yang disampaikan oleh pihak berwenang untuk warga mengingat cuaca dan tentunya tadi Anda juga menyebut ada awan panas? Jadi level 4 atau awas ini masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di radius 20 km di sektor tenggara, terutama di kawasan Besuk Koboan, karena memang cuaca saat ini sering kali terjadi hujan, sehingga ketika kondisi hujan dikhawatirkan terjadi banjir lahar Gunung Semeru, disertai dengan letusan sekunder yang bisa membahayakan bagi warga. Baik, kami akan terus memantau perkembangan terkini dari kondisi lapangan dan tentunya memperbarui perkembangan antisipasi vulkanik susulan. Terima kasih Hadi atas informasinya dan selamat bertugas kembali.